Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep tahrij hadis. Untuk mempelajari konsep tahrij hadis ini, kita akan mempelajari apa itu definisi tahrij, sejarahnya, kemudian tujuan dan manfaatnya, kemudian langkah-langkah praktis penelitian hadis, dan kitab-kitab tahrij itu apa saja. Yang pertama, definisi tahrij. Secara bahasa dari kata kharaja dengan tasdid pada ro yang artinya mengeluarkan. Ada istikhraj yang artinya istimbat atau mengeluarkan hukum dari nas atau teks Al-Quran. Secara istilah, menurut Mahmud At-Tohan adalah penunjukan terhadap tempat hadis di dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanad dan martabatnya sesuai kebutuhan. Ada 5 pendapat ahli hadis mengenai tahrij ini, diantaranya pendapat yang kelima bahwa tahrij hadis adalah menunjukkan atau mengemukakan letak asal hadis pada sumber yang asli, yakni berbagai kitab yang di dalamnya dikemukakan hadis itu secara lengkap dengan sanadnya masing-masing. Kemudian untuk kepentingan penelitian dijelaskan kualitas sanad hadis tersebut. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tahrij hadis adalah usaha pencarian atau penelusuran suatu hadis dari berbagai kitab sumber yang asli dengan mengungkapkan sanad dan matan hadis secara lengkap yang kemudian diteliti untuk mengetahui kualitas hadis tersebut. Yang kedua, sejarah tahrij hadis. Para ulama dan peneliti hadis terdahulu tidak membutuhkan kaidah-kaidah dan pokok-pokok tahrij, usul tahrij, karena pengetahuan mereka luas dan hafalan mereka kuat. Ketika memerlukan sumber hadis, ia langsung mengetahui letak asalnya. Namun, setelah berabad-abad, hadis semakin menyebar dan sulitnya orang mengingat banyaknya sumber hadis. Para ulama bangkit untuk membuat kitab-kitab tahrij. Ulama yang pertama kali melakukan tahrij menurut Mahmud At-Tohan adalah Al-Khatib Al-Baghdadi yang wafat tahun 436 Hijriah. Kemudian ada Al-Hajimi yang wafat tahun 584 Hijriah dengan kitabnya Tahrij Al-Hadis Al-Muhazzab. Nah, selain kitab ini ada 10 kitab tahrij yang populer, di antaranya kitab Tuhfatur Rawi fi Tahrij Al-Hadisil Baidawi, tulisan Abdul Raub Al-Munawi yang wafat tahun 1031 Hijriah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat tahrij hadis. Tujuan tahrij hadis untuk mengetahui satu, sumber otentik hadis dari buku apa. Yang kedua, berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda. Yang ketiga, kualitas hadis diterima atau ditolak. Yang keempat, eksistensi suatu hadis ada atau tidak dalam buku hadis. Yang kelima, asal-usul riwayat hadis. Yang keenam, seluruh riwayat hadis. Yang ketujuh, ada dan tidaknya syahid atau mutabi. Di antara manfaat tahrij hadis, yang pertama, menghimpun sejumlah sanad. Yang kedua, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Yang ketiga, mengetahui sanad yang bersambung dan terputus. Mengetahui ingatan perawi dan kejujurannya. Yang keempat, mengetahui status suatu hadis. Yang kelima, meningkatkan kualitas suatu hadis dari dhaif menjadi hasan li ghairihi atau hasan menjadi syahih li ghairihi dengan ditemukannya hadis lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Yang keenam, mengetahui bagaimana para imam menilai kualitas hadis dan kritikannya yang disampaikan. Yang ketujuh, menghimpun beberapa sanad dan matan hadis. Yang kedelapan, diketahui banyak sedikitnya jalur periwayatan. Yang kesembilan, diketahui kuat dan tidaknya periwayatan. Yang kesepuluh, memperjelas kekaburan suatu periwayatan. Yang kesebelas, dapat ditentukan status hadis. Yang kedua-belas, diketahui persamaan dan perbedaan tentang berbagai periwayatan. Yang ke-13, memberikan kemudahan orang mengamalkannya setelah mengetahui hadis tersebut diterima atau ditolak. Yang ke-14, semakin yakin bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Itu 14 manfaat hadis, tahrij hadis, jadi banyak ya. Yang keempat, metode tahrij. Menurut Mahmud At-Tohan, metode tahrij adalah yang pertama dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis. Kitab pembantunya diantaranya ada yang pertama kitab Al-Musnad yang disusun berdasar nama sahabat dan hadis sahabat. Sekitar 100 kitab diantaranya Musnad Ahmad dan Abu Daud. Jadi banyak ini kitabnya ya. Yang terkenal Musnad Ahmad dan Musnad Abu Daud. Di sana banyak terdapat kitab-kitab
hadis atau hadis-hadis. Yang kedua, kitab Muzam, ya, kitab Muzam yang disusun berdasar musnad sahabat, gurunya, negaranya, atau lainnya. Biasanya alfabetis kalau Muzam itu. Di antara kitabnya adalah Al-Muzam Al-Awsat li Abi Qasim Sulaiman Ibnu Ahmad At-Tabrani, atau terkenal Tabrani, ya, hadis Tabrani. Yang ketiga, kitab Atrop, yaitu kitab hadis yang hanya menyebutkan bagian taf yang dapat menunjukkan keseluruhannya. Jadi ujungnya aja yang disampaikan itu. Di antara kitabnya adalah Atrop As-Sahihain li Abi Mas'ud Ibrahim Ibnu Muhammad Ad-Dimashqi, atau sering kita mengenal sebagai kitab Ibnu Abi Mas'ud, ya, kitab Atrop Abi Mas'ud. Nah, yang kedua, metode tahrij itu dengan lafaz pertama dari matan hadis. Jadi berdasarkan susunan huruf hijaiyah dari huruf pertama hadis. Di antara kitabnya adalah kitab berdasar huruf hijaiyah dan kitab Miftah atau kunci, dan Fahros atau kamus. Nah, yang ketiga, metode tahrij ini adalah mencari hadis berdasar tema atau maudhu'i. Yang hendaknya sudah mengetahui topik hadis, kemudian ditelusuri melalui kamus hadis tematik. Jadi ini harus tahu dulu temanya apa. Di antara kitabnya adalah Miftah min Kunuz As-Sunnah karya Dr. Fuad Abdul Baqi, terjemah dari aslinya A Handbook of Early Muhammadan karya A.Z. Wensing, ya. Metode ini akan sulit untuk orang awam. Jadi justru ini yang menerbitkan orang Belanda, kemudian diterjemahkan oleh Dr. Fuad Abdul Baqi, ya, Baqi. Yang keempat, menurut lafaz-lafaz yang terdapat dalam hadis. Jadi dengan pencarian kata-kata yang ada dalam hadis. Kitabnya yang paling mudah adalah Kamus Al-Muzam Al-Mufaros li Alfad An-Nabawi karya A.Z. Wensing, ya, dan kawan-kawan dalam 8 jilid. Jadi A.Z. Wensing ini luar biasa, ya, membuat buku hadis, mengumpulkan hadis. Yang kelima, dengan jalan meneliti sanad dan matan hadis. Ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, meneliti matan. Ada periwayatan secara makna atau riwayah bil makna. Lihat kitab Al-Mawdu'at, kitab tentang hadis maudhu. Di antara kitabnya adalah Al-Mawdu'atil Kubro karya Syekh Al-Qari Al-Harawi yang wafat tahun 1014 Hijriah. Jika matan hadis kursi bisa dilihat di kitab Al-Andalusi wafat 638 Hijriah. Nah, yang kedua, dalam meneliti matan sanad itu dengan penelitian sanad. Ada yang dari bapak ke anak di kitab karya Al-Baghdadi yang wafat 436 Hijriah. Ada musalsal kitab As-Suyuti, ada mursal dalam kitab As-Sijistani, perawinya lemah karya Az-Zahabi. Kemudian yang ketiga adalah melalui penelitian matan dan sanad. Yang kelima, dari tentang tahrij ini, yang kelima adalah bagaimana langkah-langkah praktis penelitian hadis. Langkah praktisnya meliputi 2. Yang pertama, penelitian sanad dan rawi hadis. Dalam penelitian sanad ini ada beberapa langkah, diantaranya meneliti sanad dan rawi adalah tahrij. Yang kedua, i'tibar dengan membuat skema sanad. Yang ketiga, asma arwat, misal dalam kitab rijal hadis seperti tahdib at-tahdib. Yang keempat, tarikh arwat, meneliti al-masyayikh wa at-talamid dan al-mawalid wa al-wafayat, lahir dan wafatnya. Yang kelima yaitu jah wa ta'dil, untuk mengetahui aspek moral maupun intelektual perawi. Yang kedua dari langkah praktis penelitian hadis ini adalah penelitian matan. Jadi ada yang meneliti matannya. Ini langkah paling sulit sehingga butuh kedalaman ilmu untuk menganalisa adanya ilat atau syudud pada matan. Nah, jadi kesimpulan langkah-langkah praktis penelitian hadis bisa melalui sanad, rawi, dan matan. Tanpa itu akan dihasilkan kebohongan periwayatan, bahkan keabsahan matan hadis tersebut. Jadi sebenarnya para ulama itu begitu luar biasa. Mereka meneliti sehingga hadis itu bisa kita tahu apakah ini sahih atau tidak dari berbagai aspek. Itulah yang disebut dengan tahrij hadis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.